Sobat BMKG Papua, bagaimana kabar Sobat sekalian? Semoga selalu sehat dimanapun Sobat berada. Berjumpa lagi di program AADC, Ada Apa Dengan Cuaca, dengan tayangan yang mengulas berbagai hal tentang cuaca terkini. Pada episode sebelumnya, kita sudah mulai membahas fenomena-fenomena skala regional yang diawali dengan fenomena angin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa fenomena selanjutnya, yaitu gelombang atmosfer. Tanpa menunggu terlalu lama lagi, bersama saya Septi, mari kita bahas penjelasan lengkapnya. Gelombang atmosfer adalah gangguan periodik pada parameter fisis atmosfer seperti tekanan permukaan atau ketinggian geopotensial, suhu, atau kecepatan angin yang dapat merambat, traveling wave, atau tidak standing wave. Jenis gelombang atmosfer sendiri ada bermacam-macam, antara lain seperti gelombang equatorial Rossby, gelombang Kelvin, gelombang tipe low frequency, dan MGO atau Madden-Julian Oscillation. Gelombang equatorial Rossby merupakan gelombang atmosfer yang bergerak ke arah barat di sepanjang wilayah ekuator dengan periode kurang dari 72 hari. Gelombang Rossby umumnya bisa bertahan 7 hingga 10 hari di wilayah Indonesia. Adapun gelombang Kelvin adalah gelombang atmosfer yang memiliki arah perjalanan ke arah timur dengan periode gelombang lebih pendek, yaitu 2,5 hingga 20 hari. Gelombang-gelombang atmosfer ini apabila aktif secara bersamaan dapat menyebabkan peningkatan curah hujan yang dapat menyebabkan cuaca ekstrim di wilayah-wilayah yang dilaluinya. Selain itu, ada juga MGO atau Madden-Julian Oscillation yang merupakan aktivitas intraseasonal yang terjadi di wilayah tropis yang dapat dikenali berupa adanya pergerakan aktivitas konveksi yang bergerak ke arah timur dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik yang biasanya muncul setiap 30 hingga 40 hari. Berbeda dengan ENSO yang stasioner, MGO bergerak ke timur melintasi daerah tropis dan kembali ke titik awalnya dalam waktu 30 hingga 60 hari. MGO lebih mudah digambarkan dalam variabilitas iklim, intraseasonal atau variabilitas yang mingguan. MGO bergerak dari tempatnya, terbentuk di Samudra Hindia, melintasi benua maritim, yakni Indonesia, Filipina, dan Papua Nugini, serta di Pasifik, yakni Amerika Selatan. MGO memiliki fase konvektif berdasarkan geografis dapat dilihat dalam 8 fase. Dalam menyelesaikan satu kali periode osilasi dengan berawal dari Samudra Hindia bagian barat atau sebelah timur Afrika. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut. Fase 1 di benua Afrika, fase 2 di Samudra Hindia bagian barat, fase 3 di Samudra Hindia bagian timur, fase 4 di Indonesia bagian barat, fase 5 di Indonesia bagian timur, fase 6 di kawasan Pasifik Barat, fase 7 di kawasan Pasifik Tengah, dan fase 8 di daerah konveksi di belahan Pasifik Timur. Identifikasi MGO dapat dilakukan menggunakan data indeks RMM1 atau Real Time Multivariate dan RMM2. Jika indeks RMM berada dalam lingkaran, maka MGO dinyatakan bersifat lemah. Jika berada di luar lingkaran, maka MGO dinyatakan kuat, di mana biasanya akan bergerak berlawanan arah jarum jam yang menunjukkan pergerakan MGO dari barat ke timur. Dari gambar indeks RMM tersebut, dapat kita lihat bahwa ketika MGO berada dalam fase 3 hingga 5, dapat mengakibatkan peningkatan hujan di wilayah Indonesia. Namun, untuk wilayah Papua sendiri sebenarnya masih mendapatkan pengaruh walaupun MGO berada hingga fase 7, dikarenakan posisi MGO yang berada di wilayah Samudra Pasifik yang dekat dengan wilayah Papua memberikan pengaruh yang cukup signifikan untuk peningkatan curah hujan di Papua. Sobat, demikian sesi belajar pada episode kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan Sobat BMKG sekalian. Jangan lupa untuk memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman website kami atau melalui kanal media sosial kami di @info-bmkg-papua, serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store ataupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Ayo peduli lingkungan agar terhindar dari bahaya bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.